Kanvas bekas yang terkutuk. Malam itu, mereka baru saja selesai menonton film horor di bioskop baru yang katanya sedang viral di kotanya. Ruangan bioskop yang gelap dan suara menggelegar membuat sensasi film semakin terasa. Filmnya memang menyeramkan, tapi tidak ada yang mengira malam itu akan menjadi pembuka untuk sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Di perjalanan pulang, Rina, seorang pelukis amatir yang tengah mencari inspirasi untuk pameran kecilnya, memutuskan mampir ke pasar loak. Pasar itu terkenal sebagai tempat untuk mencari barang-barang unik dengan harga murah. Di salah satu sudut pasar, matanya tertuju pada sebuah kanvas tua yang sudah terlihat usang. Warnanya kekuningan dengan beberapa bercak hitam, seolah sudah ditinggalkan begitu saja selama bertahun-tahun. Penjualnya, seorang pria tua berpenampilan lusuh, memandang Rina dengan tatapan tajam. "Kanvas ini punya cerita," katanya pelan, suaranya hampir berbisik. "Tapi kalau kamu mau, ambil saja. 50.000 cukup." Rina merasa tak ada yang aneh dengan kanvas itu selain penampilan luarnya, setuju membelinya. Baginya, itu adalah barang antik yang bisa menjadi pembuka inspirasi baru. Setelah membayar, dia membawa pulang kanvas itu ke studio kecilnya. Keesokan harinya, setelah pagi berlalu dan matahari mulai condong ke barat, Rina duduk di depan kanvas itu. Dia memutuskan untuk mulai melukis. Tidak ada konsep khusus di benaknya, dia hanya membiarkan kuasnya bergerak seiring instingnya. Saat cat mulai menempel di permukaan kanvas, sesuatu yang aneh terjadi. Goresan yang awalnya tak berbentuk, perlahan berubah menjadi wajah seorang pria muda dengan mata besar dan senyum yang nyaris seperti ejekan. Rina bingung. Dia tidak ingat menggambar wajah itu. Wajah itu muncul seolah-olah kanvas tersebut memaksa tangannya untuk melukisnya. Tapi, karena tidak ingin terlalu memikirkannya, dia menganggapnya sebagai kebetulan. Dia menyelesaikan lukisan itu sebelum menyimpannya di sudut ruangan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malamnya, saat sedang mengecek berita di ponsel, dia terkejut. Wajah pria yang baru saja dilukisnya muncul di layar ponselnya. Pria itu dilaporkan hilang sejak pagi. Bagaimana bisa? Dia tidak mengenal pria itu sama sekali. Hari berikutnya, dengan rasa penasaran yang bercampur takut, Rina memutuskan untuk mencoba lagi. Kali ini, dia duduk di depan kanvas dengan tekad untuk melukis sesuatu yang berbeda, bunga, pemandangan, atau apapun selain wajah. Tapi sekali lagi, kuasnya seakan-akan memiliki kehendak sendiri. Tak peduli bagaimana ia mencoba, kanvas itu kembali menampilkan wajah lain, kali ini seorang wanita tua dengan tatapan kosong. Ketakutan mulai merayapi Rina. Dia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah imajinasi. Tapi malamnya, wanita itu juga muncul di berita. Kali ini, wanita tersebut ditemukan tewas di hutan kota, wajahnya persis seperti yang dia lukis. Hari-hari berikutnya, rasa takut dan rasa bersalah menyelimuti hidup Rina. Dia mencoba untuk tidak melukis lagi, tapi setiap malam, kanvas itu seolah memanggilnya. Dia mulai kehilangan tidur, terbangun dengan mimpi buruk, dan merasa ada sesuatu yang terus mengawasinya di studio. Bahkan ketika dia memutuskan untuk membuang kanvas itu ke tempat sampah, keesokan harinya, dia menemukannya kembali di dalam rumahnya, tergeletak di sudut seperti biasa. Rina mulai kehilangan kendali. Dia merasa seperti menjadi bagian dari kutukan yang tak bisa dihentikan. Setiap wajah yang muncul di kanvasnya selalu berakhir dengan berita kehilangan atau kematian. Dia bahkan mulai merasa bahwa tangan dan pikirannya tidak lagi sepenuhnya miliknya saat dia melukis. Pada suatu pagi yang sepi, setelah malam penuh ketegangan, Rina memutuskan untuk melakukan sesuatu. Yang aneh, mengirimkan surat tanpa nama ke kantor pos. Di dalam surat itu, dia menjelaskan semuanya, dari awal hingga akhir, berharap ada seseorang yang percaya dan bisa menghentikan kutukan ini.
Dia tidak menyebut namanya atau alamatnya, hanya menulis, "Kanvas itu ada di rumah saya. Hancurkan sebelum terlambat." Rina pergi ke kantor pos dengan wajah letih. Setelah menyerahkan surat itu, dia tahu, ini mungkin hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Mungkin kutukan ini tidak akan berhenti hanya karena satu surat. Mungkin, surat itu adalah cara Kanvas untuk mencari korban baru. Namun, Rina merasa tak punya pilihan lain. Surat itu adalah satu-satunya cara untuk mengalihkan kutukan ini dari dirinya. Dia kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, antara lega dan takut. Studio kecilnya terasa lebih sunyi dari biasanya, meski langit di luar cerah. Kanvas tua itu masih tergeletak di sudut, seperti menunggu dia kembali melukis. Hari berlalu dengan lambat. Rina mencoba mengabaikan keberadaan kanvas itu, tetapi perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya terus membayangi. Malamnya, mimpi buruk datang lagi. Dalam mimpi, dia berada di ruangan gelap dengan kanvas itu di depannya. Tangannya bergerak sendiri, melukis wajah demi wajah dengan darah, bukan cat. Setiap kali dia mencoba berhenti, suara berbisik di telinganya, "Lanjutkan, atau kau akan menjadi lukisan berikutnya." Rina terbangun dengan napas tersengal. Dia berkeringat dingin dan merasa seolah mimpi itu lebih nyata daripada sebelumnya. Saat dia melihat ke arah studio, sesuatu membuat darahnya membeku. Kanvas itu kini berada di tengah ruangan, berdiri tegak di atas easel, meskipun dia yakin telah menyimpannya di sudut. Pagi berikutnya, Rina memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia menyewa kamar kecil di penginapan murah di pinggir kota, berharap menjauh dari kanvas itu bisa memberinya ketenangan. Tapi ketakutan itu tidak hilang. Saat malam tiba, dia kembali bermimpi buruk. Kali ini, dia melihat dirinya sendiri melukis wajah seorang anak kecil dengan senyum menyeramkan. Anak itu berbicara tanpa suara, tetapi Rina bisa membaca gerak bibirnya, "Kau tidak bisa lari." Keesokan paginya, Rina bangun dengan wajah basah oleh air mata. Dia merasa semakin dekat dengan kehancuran. Ketakutan bahwa kanvas itu akan terus mengejarnya membuatnya merasa terjebak. Saat dia mencoba menenangkan diri dengan secangkir kopi di lobi penginapan, pandangannya tertuju pada layar televisi. Sebuah berita baru saja disiarkan. Wajah anak kecil dari mimpinya ditampilkan di layar, anak itu dinyatakan hilang sejak malam sebelumnya. Rina menjatuhkan cangkir kopinya. Tangannya gemetar, dan pandangannya buram karena air mata. Dia tahu ini bukan kebetulan lagi. Dia tak bisa menghindari kutukan ini. Kanvas itu memiliki kuasa yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Dalam keputusasaan, Rina memutuskan untuk kembali ke rumah dan menghadapi kanvas itu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia tidak bisa terus lari. Saat dia tiba di rumah, suasana terasa lebih mencekam. Udara di dalam rumahnya dingin dan berat. Kanvas itu berdiri tegak di studio, seperti menantinya. Dengan tangan gemetar, Rina mendekati kanvas itu. Dia memutuskan untuk melukis sekali lagi, berharap menemukan jawaban dari misteri ini. Namun, kali ini berbeda. Saat kuasnya menyentuh kanvas, dia merasa tubuhnya membeku. Tangannya bergerak sendiri, tetapi bukan wajah yang muncul. Kali ini, dia melukis sesuatu yang lebih besar, sebuah pemandangan hutan gelap dengan sebuah rumah kecil di tengahnya. Dia tidak mengerti apa arti lukisan itu, tetapi saat selesai, dia mendengar suara langkah di belakangnya. Ketika dia berbalik, tidak ada siapapun. Tapi, dia tahu dia tidak sendirian. Malam itu, Rina terbangun karena suara ketukan di pintu depan. Jantungnya berdetak kencang. Dia mengintip melalui jendela, tetapi tidak ada siapapun di luar. Namun, ketukan itu terus berlanjut, lebih keras dan lebih cepat. Dia merasa tubuhnya lemas, tetapi keberanian entah dari mana muncul. Dia membuka pintu. Tidak ada siapapun. Namun, di depan pintu, ada sebuah surat yang tertutup rapat.
Surat itu mirip dengan yang dia kirimkan beberapa hari lalu ke kantor pos. Dengan tangan gemetar, dia membuka surat itu. Isinya hanya satu kalimat, kanvas itu bukan untuk dihancurkan, tapi untuk diwariskan. Rina tidak tahu apa maksudnya. Kutukan ini tampaknya tidak hanya mengincarnya, tetapi juga menginginkan korban baru. Dia merasa seperti dipermainkan oleh sesuatu yang tidak dia mengerti. Tetapi satu hal yang pasti, Rina tidak bisa menghindari takdir ini. Kanvas itu akan terus membayangi hidupnya, atau hidup orang lain, sampai entah kapan. Hari berikutnya, Rina kembali ke kantor pos. Dengan langkah berat dan pikiran kosong, dia menyerahkan sebuah paket kanvas itu. Dia tidak tahu kepada siapa atau kemana paket itu akan dikirim, tetapi dia merasa bahwa kutukan itu kini telah pindah ke orang lain. Saat dia keluar dari kantor pos yang sepi itu, dia merasa sedikit lega, meskipun dalam hati, dia tahu, ini mungkin bukan akhir. Ini hanya permulaan. Namun, lega yang dirasakan Rina tidak berlangsung lama. Saat dia berjalan pulang dari kantor pos yang lengang itu, udara dingin pagi hari terasa semakin menusuk. Suasana sepi membuat pikirannya terus memutar bayangan tentang kanvas tersebut. Apakah keputusan itu benar? Apakah kutukan benar-benar akan pindah ke orang lain? Atau justru tetap mengikuti dirinya? Di rumah, Rina mencoba mengabaikan semua pikiran buruk. Dia membersihkan studio yang sudah lama tidak tersentuh dan menyingkirkan barang-barang yang mengingatkannya pada malam-malam mengerikan bersama kanvas itu. Namun, meski fisiknya sibuk, pikirannya tetap gelisah. Ia terus bertanya-tanya kemana paket itu akan pergi. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh. Rina mulai berpikir bahwa mungkin, akhirnya, semuanya sudah berakhir. Dia mencoba melukis lagi, kali ini dengan kanvas baru yang dia beli dari toko seni. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Lukisannya normal, pemandangan kota yang dia lihat dari balkon penginapannya. Ini memberinya sedikit rasa tenang, meskipun bayangan tentang kutukan itu masih sesekali muncul di pikirannya. Namun, malam itu, semua berubah. Rina menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya bergetar saat mengangkat telepon. "Halo," tanyanya pelan. Tidak ada suara di ujung sana, hanya dengungan samar. Kemudian, terdengar napas berat, seperti seseorang yang mencoba berbicara tetapi tidak mampu. Rina mematikan telepon itu, tubuhnya mulai gemetar. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya telepon iseng, tetapi sesuatu di dalam dirinya tahu itu bukan kebetulan. Keesokan harinya, Rina mendengar berita di televisi. Sebuah keluarga di kota lain menemukan paket aneh di depan pintu rumah mereka. Kanvas tua dengan wajah seorang pria yang terlihat penuh ketakutan. Lebih menyeramkan lagi, pria itu dilaporkan hilang beberapa hari sebelumnya. Rina merasa tubuhnya lumpuh. Kanvas itu telah menemukan korban baru. Tapi mengapa dia masih merasa terikat dengan kutukan itu? Dia mencoba melupakan berita itu, tetapi sepanjang hari, pikirannya dipenuhi bayangan wajah-wajah di kanvas itu. Di malam hari, mimpi buruk kembali datang. Kali ini, dia melihat dirinya sendiri berada di sebuah ruangan penuh dengan kanvas. Semua kanvas itu menampilkan wajah-wajah yang dikenalnya, termasuk dirinya sendiri. Mereka berbicara dalam bisikan, memohon agar dibebaskan. Rina terbangun dengan keringat dingin. Dia tahu kutukan ini belum benar-benar selesai. Hari berikutnya, dia menerima surat di kotak pos rumahnya. Surat itu ditulis dengan tinta hitam yang berantakan, seolah-olah ditulis dengan terburu-buru. Isinya hanya dua kata, "Giliranmu lagi." Tubuhnya melemah. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukankah dia sudah mengirimkan kanvas itu? Kenapa masih ada yang menghubungkannya dengan kutukan tersebut? Rina mencoba mengabaikan surat itu. Dia membuangnya ke tempat sampah dan berusaha menjalani harinya seperti biasa. Namun, di malam hari, saat sedang duduk di ruang tamu,
dia mendengar suara langkah dari arah studio. Dengan hati-hati, dia mengambil benda terdekat sebagai senjata, sebuah tongkat kayu yang biasa dia gunakan untuk melukis mural. Dia berjalan pelan menuju studio, setiap langkah terasa semakin berat. Saat membuka pintu, pandangannya langsung jatuh pada sebuah kanvas yang berdiri di tengah ruangan. Itu bukan kanvas yang dia gunakan untuk melukis beberapa hari terakhir. Itu adalah kanvas tua yang sama, yang dia pikir telah dikirim ke tempat lain. Rina mundur, jantungnya berdegup kencang. Wajah di kanvas itu kosong, tanpa bentuk atau fitur. Tetapi, saat dia menatap lebih lama, wajah itu mulai berubah. Perlahan, itu menjadi wajahnya sendiri. Dia berteriak dan mencoba meraih kanvas itu untuk menghancurkannya, tetapi seolah-olah kanvas itu memiliki kekuatan sendiri. Tangan Rina terpaku, tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap saat wajah di kanvas itu berubah menjadi senyuman yang menyeramkan. Keesokan harinya, studio Rina ditemukan kosong. Tidak ada jejak keberadaannya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kanvas tua di tengah ruangan. Lukisan di kanvas itu menampilkan wajah Rina, dengan ekspresi ketakutan abadi, seolah-olah dia terjebak di dalamnya selamanya. Kutukan itu belum selesai, akan tetap berlanjut, mencari korban berikutnya.